teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya ingin memperlihatkan bagaimana membuat tahu bakso dan siomay. Itu ala saya, karena ada beberapa orang di Facebook meminta untuk saya membuatkan video viralnya. Nah, kali ini inilah bahan-bahan yang kita perlukan ya untuk membuat tahu bakso dan siomay. Nah, saya mempunyai di sini ada kaldu ikan, kaldu ayam. Di sini dilihat juga bahwa kaldu ikan ini halal ya. Lalu kecap asin tiparos, ini saya selalu memakai ini kalau saya membuat bami goreng, nasi goreng, dan lain-lainnya, selalu memakai tiparos ya. Karena tiparos ini selalu dipakai di Chinese restoran atau di Thai restoran di Belanda. Ini enak sekali, sedangkan di Indonesian restoran juga mereka memakai ini ya. Ini saya ada wonton pastry ya, kalian juga pasti tahu. Ini ada ukuran besar, ada juga ukuran kecil. Yang hijau labelnya itu ukurannya kecil, tapi saya memakai ukurannya yang besar ya. Di sini saya menggunakan ikan panggang filet ya, panggang filet ya. Ini yaitu 375 gram. Ini frozen ya. Ini mudah sekali. Tepung tapioka, ini juga tepung tapiokanya buatan Thailand. Terigu, saya memerlukan terigu juga. Biasanya saya memakai terigu yang biasa, tapi kali ini saya memakai terigu ini ya. Lalu ada organik tahu, saya memakai organik tahu, maka itu di sini dibilangnya bio plus ya. Nah, 10 siung bawang putih, nanti bawang putihnya akan diparut. 3 sendok makan sesame oil, 3 sendok kecap asin tiparos ini, 3 sendok makan bawang goreng, 1 sendok makan kaldu ayam, dan 1 sendok kaldu ikan, 1 sendok teh lada hitam, 2 telur, 4 blok gula. Sebenarnya saya tidak ada gula yang pasir, jadi saya pakai ini. Nah, saya memakai gula itu pengganti vetsin, karena vetsin itu tidak bagus untuk tubuh kita ya. Maka itu di Belanda itu vetsin tidak boleh digunakan karena mereka bilang akan menimbulkan kanker. Oh, no. Jadi saya tidak pakai vetsin. Pengganti vetsin adalah gula ya. Nah, ini saya ada kukusannya ya. Kukusannya saya ada ukuran besar, medium, dan yang kecil. Dan di microwave saya sedang defrost ayam cincang ya. Jadi ini bahan-bahan yang kalian perlu untuk membuat siomay. Dan selalu ada ini ya. Nah, kita akan lihat ini ayam cincang frozen. Nah, kalau di frozen bukan dipanasin tapi defrost ya. Jadi di microwave itu ada program manaskan, ada juga melumerkan. Ini melumer. Sih, kalau saya pencet ya. Ini ayam cincangnya. Sebenarnya ini ayam cincangnya saya tidak akan pakai semua. Saya hanya perlu 375 gram panggang filet ya. Dan saya memerlukan hanya 375 gram ayam cincang. Rahasianya itu kenapa saya tidak mau pusing-pusing ya. Ingredientnya itu berbeda. Jadi 3 sendok bawang goreng, 3 sendok kecap asin, 3 sendok sesame oil, 10 bawang putih, 375 gram ayam cincang, 375 gram panggang filet ya, ikan ya. Karena apa? Itu untuk mempermudah kalian mengingat di luar kepala ya. Jadi itu bahan-bahannya. Oke, nanti saya akan perlihatkan cara membuatnya ya. Nah,
Teman-teman, ini peralatan yang kalian perlukan untuk membuat siomay. Ini saya baru membeli mixer yang baru, yaitu buatan Bosch ya. Karena mixer yang lama juga yang Kenwood itu rusak ya, karena sering membuat siomay, bakso, dan juga dipakai untuk banyak membuat makanan-makanan. Nah, sekarang saya membeli ini yang turbo ya. Di Belanda untung tidak terlalu mahal, ini sekitar 120 euro ya. Jadi kira-kira sekitar 1.800.900 2 juta lah, bilang 2 juta ya. Nah, di sini udah komplit dengan blendernya ya, kalau kita mau buat smoothie ya, di blendernya. Ini kalau untuk kita membuat kue ya, mengocok telur, ada di sini ya. Ini untuk nih saya akan perlihatkan ya. Di sini ada pisaunya ya, pisaunya. Pisaunya itu ada untuk protectionnya. Jadi supaya kita kalau sudah mencuci kita simpan di sini ya, supaya tangan kita tidak kena ya di sini ya. Jadi ini cara memasangnya saya juga tadi lihat-lihat. Jadi ini dimasukkan ke sini, ini ada lubangnya ya. Kita masukkan ke sini. Lalu ini dimasukkan ke sini ke bawah sampai dia nanti klik ya, klik. Di sini ada juga beberapa macam pisaunya ya. Di sini juga saya ada satu lagi mixer komplit, tapi bisa juga menggiling daging ya, menggiling daging. Ini untuk pisaunya ini, jadi taruh di atas sini ya, nanti dia akan putar ya. Ini saya kembalikan. Ini ya. Ini tutupnya ya. Jadi ini udah klik, lalu gitu dia sampai klik juga di sini ya. Oke. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah telurnya taruh di baskom ya, lalu gulanya dimasukkan, bawang goreng, sesame oil, merica, kaldunya, dan kecap asinnya ya. Kecap asinnya saya tidak semuakan dulu. Ini cara termudah, jadi kalian harus siapkan dulu ini nomor 1 sebelum menggiling dagingnya. Semua jadi satu. Akhirnya seperti ini ya. Gulanya kita hancurkan. Jadi ingat, gula itu pengganti vetsin ya, atau Ajinomoto. Saya rasakan waktu di Jepang, saya setiap beli ramen ya, saya tuh selalu sakit belakang leher saya ya. Itu dan setelah makan, kalau kita makan ke Chinese restoran, setelah itu lidah kita pahit ya. Itu karena apa? Karena mereka itu terlalu banyak memakai vetsin dan menggunakan vetsin.
Jadi saya tidak pernah menggunakan versin, jadi penggantinya gula. Jadi kalian juga bisa kurangi, karena versin itu tidak baik ya. Nah, akhirnya seperti A few moments later. ya, kita campur. Gulanya. Tapi dia butuh 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu mudah ingredientnya itu ya, supaya diingat. 3 bawang goreng, 3 kecap asin, dan 3 sesam oil sendok makannya. Dan terigunya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Akhirnya seperti ini adonannya ya. Sekarang adonannya seperti ini. Nah, sekarang kita cara mengisinya. Cara mengisi bakso tahunya ya. Saya tambahkan di sini bawang daun ya. Bawang daun. A few moments later. Nah, ini tahunya ya. Dan ini wontonnya. Saya akan perlihatkan. Nah, cara memotong tahunya itu, ini dibagi 3, 1, jadi 3 bagian ya, 3 bagian. Setelah itu dipotong lagi menjadi 6 bagian. Setelah itu dipotong lagi tengah-tengahnya jadi menjadi 9 bagian ya. Jadi hati-hati potongnya harus rata di tengah-tengah, pakai pisau yang panjang ya, jadi dia rata. Nah, untuk memotongnya itu memerlukan pisau kecil ya, untuk tengah-tengahnya. Kita potong ini tengahnya, nih. Saya lihat kan kalau misalnya tidak rata motongnya, lihat, satu kecil satu besar. Kesalahan saya, tapi nggak apa-apa, memang saya ingin memperlihatkan. Nah, ini seperti ini sama semua besarnya. Nah, ini kalau organik tahu ini lemes sekali. Nah, sekarang saya akan mengisi tahu ini. Nih, lihat, ini dimasukkan dengan sendok jempol ini, mendorong ya, mendorong langsung. Kita ratakan begini, ratakan ya, jadi bagus. Nah, sekarang yang ini juga, jadi begini, ambil 1 sendok geser, buka tahunya. Kadang-kadang tahunya kalau lembek itu dia selalu terbelah, terbuka, tapi karena ditutup dengan isinya, jadi tahu itu bersatu. Nih, seperti ini ya. 2,
Saya perlihatkan lagi lebih dekat. Jadi diisi ke dalam, ya. Harus gently sih, harus benar-benar halus sekali, ya. Nah, jadi begini. Ya, saya perlihatkan satu lagi. Jadi ini ambil adonannya, langsung masukkan, dorong dari sini pakai jari, ya, pakai jari dorong, ya. Setelah itu diratakan dengan garpu. Jadi dia itu tidak akan lepas, harus rapi sekali. Nah, seperti ini, ya, teman-teman. Seperti ini jadinya, ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara membungkus siomay. Ini jari kita di sini, kulitnya di sini. Kita ambil isinya, ya. Ini seperti ini, kita taruh di atas kulit sini, ya. Nih. Nah, langsung jari kita ini, ya, begini, taruh di atas.